Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengulang pembelajaran kita tentang menjumlahkan pecahan, namun di sini dengan penyebut yang berbeda. Materinya sudah Ibu bagikan pada hari Jumat tanggal 25 September 2020. Kemudian pada kemarin Ibu kembali bagikan materinya. Bisa anak-anak Ibu lihat. Ingat nak, bahwa setiap operasi penjumlahan ataupun pengurangan pada pecahan itu harus menyamakan terlebih dahulu penyebutnya. Baru pecahannya bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Untuk kasus di mana penyebut pada pecahan itu tidak sama, maka pertama-tama kita harus menyamakan terlebih dahulu penyebutnya dengan cara mencari KPK, yaitu kelipatan persekutuan terkecil. Nah, di sini sudah Ibu contohkan bagaimana cara mencari KPK dari dua bilangan. Contohnya, KPK dari 3 dan 4. Bisa anak-anak Ibu lihat. Kita cari kelipatan 3 terlebih dahulu. Kelipatan 3 artinya semua angka kita tambahkan dengan 3. Bisa dilihat kelipatan 3 dimulai dari angka 3, kemudian 3 tambah 3 hasilnya 6, 6 ditambah 3 hasilnya 9, kemudian 9 ditambah 3 12, 12 ditambah 3 hasilnya 15. Jadi kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, dan 15. Begitu juga dengan kelipatan 4. Kelipatan 4 di sini dimulai dari angka 4. 4 ditambah 4 hasilnya 8, 8 ditambah 4 hasilnya 12, 12 ditambah 4 hasilnya 16, kemudian 16 ditambah 4 hasilnya 20. Sehingga kita dapatkan kelipatan 4 yaitu 4, 8, 12, 16, dan 20. Setelah sama-sama sudah dapat kelipatan 3 dan 4 masing-masing, carilah angka yang sama dari kelipatan tersebut. Bisa anak-anak Ibu lihat di sini. Didapat angka 12 yang sama, maka KPK dari 3 dan 4 itu sama dengan 12. Sedangkan untuk yang kedua, di sini kita akan mencari KPK dari 2 dan 6. 2 dan 6. Masing-masing kita cari kelipatannya. Bisa anak-anak Ibu lihat. Kelipatan 2 sama dengan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan seterusnya. Kemudian 6, dimulai dari angka 6. 6 tambah 6, 12, sehingga didapat 6, 12, 18, 24, dan 30. Setelah dilihat, ternyata ada dua angka yang sama, yaitu 6 dan 12. Maka pilihlah angka yang paling kecil antara dua angka tersebut, sehingga KPK dari 2 dan 6 itu adalah 6. Sekarang kita akan melanjutkan ke contoh soal di mana kita akan menentukan hasil dari 1/2 ditambah 1/3 dalam bentuk pecahan paling sederhana. Lihat penyebutnya 2 dan 3. Penyebutnya belum sama, maka ingat dalam penjumlahan atau pengurangan penyebutnya wajib sama terlebih dahulu. Maka kita cari KPK dari 2 dan 3 untuk menyamakan penyebut dari 1/2 ditambah 1/3. Setelah dicari, ternyata didapat bahwa KPK dari 2 dan 3 itu sama dengan 6. Setelah itu tinggal menjumlahkan atau kita samakan terlebih dahulu. Bisa anak-anak Ibu lihat. 1/2 ditambah 1/3. Kemudian kita letakkan penyebutnya masing-masing, yaitu 6 di sisi hasil. Seperti ini. Setelah diletakkan, kemudian bagi 6 atau
penyebut yang baru dengan penyebut yang lama. Bisa dilihat sini di panah yang garis berwarna merah. Pertama-tama, 6 yang di sebelah kiri itu kita bagi dengan angka 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Kemudian 3 di sini dikali dengan 1. 3 kali 1 hasilnya 3. Sehingga didapatlah pecahan yang baru yaitu 3/6. Kemudian 6 yang di sebelah kanan dibagikan juga dengan 3 yang ada di sebelah kanan. 6 dibagi 3 hasilnya 2. 2 dikali dengan pembilang yang lama. 2 kali 1 hasilnya 2. Seperti itu. Sehingga setelah penyebutnya sudah sama, di sini kita dapat bahwa 3/6 ditambah 2/6. Sudah sama-sama penyebutnya sama yaitu 6. Tinggal kita tambahkan pembilangnya atau angka yang ada di atas yaitu 3 ditambah 2. Sehingga didapatlah jawaban terakhir yaitu 5/6. Ingat, dalam menjumlahkan pecahan, carilah dalam bentuk yang sederhana. 5/6. Kita lihat apakah 5/6 sudah sederhana? Jawabannya betul. Karena baik 5 ataupun 6 tidak bisa dibagi dengan angka yang sama. Kemudian nilai pembilang atau nilai yang ada di atas itu lebih kecil dibandingkan dengan penyebutnya. Sehingga 5/6 adalah bentuk yang paling sederhana. Sehingga tidak perlu disederhanakan lagi. Kemudian untuk contoh yang kedua, anak-anak ibu bisa lihat di sini kita akan mencari hasil dari 2/4 ditambah 3/5 dalam bentuk pecahan paling sederhana. Perhatikan, 4 dan 5 ini belum sama. Sehingga kita samakan, kembali kita cari KPK-nya. Yaitu dengan cara seperti yang bisa dilihat. Sehingga didapatlah KPK dari 2 dan KPK dari 4 dan 5 itu adalah 20. Di sini harusnya 4 dan 5. 4 dan 5. 4 dan 5 itu sama dengan 20. Setelah dapat KPK-nya, letakkan di samping soal seperti ini. Kemudian 20 kita bagi dengan 4. 20 bagi 4 hasilnya 5. Kemudian 5 dikalikan dengan pembilangnya. 5 dikali 2 dapatlah hasilnya 10. Kemudian 20 kita bagi lagi dengan 5. Hasilnya 4. Kemudian 4 kita kali dengan pembilang yaitu 3. Dapatlah hasilnya 12. Sehingga tinggal kita tambahkan, karena sudah sama penyebutnya, tinggal kita tambahkan 10 ditambah 12 hasilnya sama dengan 22. Nah, 22/20 ternyata belum sederhana. Maka kita sederhanakan jawabannya tersebut. 22/20 kita sama-sama bagi dengan angka 2 sehingga didapat angka 11/10. Ternyata nilai pembilang masih lebih besar daripada penyebutnya. Maka bisa kita cari dengan cara membagi pembilang dengan penyebutnya seperti pada tampilan berikut ini. 11 kita bagi 10, kita dapat angka yang mendekati. 10 dikali 1. Maka jawabannya di sini adalah 1 terlebih dahulu. 1 dikali 10 hasilnya 10. Kemudian kita kurangkan hasilnya 1. Ingat, 1 di atas itu bilangannya diletakkan di samping. Kemudian 1 yang di bawah kita letakkan di atas. Dan terakhir 10 sebagai penyebut atau kita letakkan di bawah. Sehingga didapatlah hasil dari 2/4 ditambah 3/5 dalam bentuk pecahan paling sederhana adalah 1/10. Demikian penjelasan
pada video kali ini. Silahkan perhatikan baik-baik materi yang Ibu bagikan beserta video ini agar anak-anak Ibu bisa lebih memahami bagaimana cara menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang berbeda.